pembiayaan UMI. Kira-kira pembiayaan UMI itu apa sih, Bu? Selamat datang di Hepot edisi ke-6 terkait dengan pembiayaan UMI. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan pembiayaan UMI, tapi saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 narasumber yang sangat penting terkait dengan pembiayaan UMI ini. Yang pertama itu adalah Ibu Elisa, Kepala Seksi Bank. Halo Bu. Hai. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, narasumber yang kedua ada Bang Tommy dari Pegadaian. Halo Bang. Sehat kabar Bang. Oke. Nah, dan tidak kalah pentingnya lagi ada narasumber ketiga kita, yaitu salah satu debitur yang merupakan debitur di bawah naungan penyalur Pegadaian. Ada Kak Delima. Halo Kak. Halo. Sehat ya Kak? Sehat. Oke, mungkin kita masuk ke materi pertama dulu kali ya Bu ya, terkait dengan pembiayaan UMI. Kira-kira pembiayaan UMI itu apa sih Bu? Oke, saya ulang ya perkenalan dirinya ya. Kenalkan, halo, nama saya Elisa. Saya di sini Kepala Seksi Bank KPPN Sidikalang. Jadi di Seksi Bank itu sebagai PIC ya untuk penyalur kredit gitu. Nah, kalau sesuai dengan namanya nih UMI ya, sebenarnya itu bukan UMI dan ABI seperti yang kita tahu ya pada umumnya. Jadi UMI ini adalah ultra mikro, pembiayaan ultra mikro. Kalau mikro itu sudah kecil, ini sekarang ada ultra mikronya, jadi dia di bawah mikro, lebih kecil lagi gitu. Nah, sebenarnya apa sih pembiayaan UMI itu? Pembiayaan UMI itu adalah program dana bergulir pemerintah berupa fasilitas pembiayaan untuk pengusaha ultramikro tadi gitu. Jadi gitu kalau Nah itu terkait dengan pembiayaan UMI. Tapi mungkin kalau sobat KPPN Sidikalang ini pasti udah sering dengar nih, mungkin kayak UMKM, UMI itu pasti udah sering dengar. Tapi kita mau tanya lagi nih Bu, selain pengertian pembiayaan UMI itu, kira-kira tujuan pembiayaan UMI itu sendiri apa sih Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kan pengusaha ultramikro ini kan banyak yang belum bersentuhan dengan perbankan ya, baik dari sisi agunan, kemudian tabungan gitu ya. Nah jadi di sini pemerintah dalam hal ini kita punya BLU kita yaitu PIP Pusat Investasi Pemerintah itu menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro tersebut. Kemudian menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Jadi bukan hanya KUR yang hanya mampu bagi pengusaha yang punya jaminan karena dia kan melalui perbankan, tapi ini juga pemerintah memberikan fasilitas pinjaman untuk pengusaha-pengusaha ultramikro tadi gitu. Jadi tidak perlu ada jaminan tabungan atau jaminan yang lebih besar gitu dari mereka. Kemudian jembatan bagi pengusaha mikro untuk naik kelas. Jadi mungkin ini selama ini dia ibu rumah tangga ya, pengen berjualan gitu. Nah itu bisa dimulai dari ultramikro ini. Kemudian nanti kalau sudah semakin maju, semakin laris, dia bisa naik kelas menjadi kredit yang KUR tadi gitu. Gitu Kak. Ngomong-ngomong nih Bu, tadi kan Ibu sempat bilang nih kalau itu diberikan oleh pemerintah. Apakah pemerintah yang langsung turun untuk memberikan pembiayaan itu atau seperti apa Bu? Oke, jadi di sini ada 2 mekanisme penyalurannya. Mungkin KD5 tadi ya? Iya, KD5. Ya, dan Bang Tommy ya juga ya, kita sama-sama diskusi nih gitu. Jadi kalau di Kementerian Keuangan dalam hal ini BLU ya, BLU PIP kami menyalurkan dalam 2 jenis. Pertama yang langsung itu penyalur ke debitur seperti Pegadaian langsung ke debitur gitu ya. Di sini ada langsung contohnya. Kalau yang kedua tidak langsung gitu. Jadi menyalurkan pembiayaan melalui koperasi dan lembaga keuangan masyarakat gitu. Jadi ada 2 mekanisme. Kita pengen tahu juga nih Bu, mungkin sobat KPPN Sidikalang juga pengen tahu nih, sudah sejauh mana sih KPPN Sidikalang itu dalam melakukan pembiayaan UMI?
Oke, kalau untuk tahun 2022 ya, kita datanya ya, 2022. itu ternyata banyak sekali, sudah 3.000 lebih debitur yang dikelola di wilayah Kabupaten Kapak Barat, Dairi, dan Karo di lingkup KPPNC Junjung sendiri gitu. Jadi memang yang paling besar itu penyalurnya PNM. Oke, itu di lingkup KPPNC di Kalang ya? Iya, Bu? itu masih KPPNC di Kalang ya. Bayangkan kalau dia skalanya Indonesia. Wah, gitu. pasti lebih banyak lah ya, Bu. Lebih banyak ya, ini udah 15 miliar lebih yang disalurkan PIP melalui penyalur-penyalur tersebut. Kira-kira Bu, kalau di KPPNC di Kalang sendiri tuh penyalurnya, lembaga penyalurnya apa aja sih Bu kalau di KPPNC di Kalang? Sejauh ini sih Pegadaian dan PNM ya. Ya, Kita belum ada koperasi kayaknya ya, belum Iya. bentuk koperasi di sini juga. Lembaga keuangan masyarakat yang lain juga kayaknya belum. Oke, kita beralih dulu nih ke Bang Tommy dulu nih. Oke, silakan. Halo Bang, saya tahu Halo, Bang. puji Tuhan, Oke Bang, sehat. itu kan tadi lingkup KPPNC di Kalang ya Bang, yang mana KPPNC di Kalang itu kan ada 3 wilayah tuh, ada Kabupaten Karo, Dairi, dan Papak Barat. Nah kalau untuk Pegadaian di Kalang sendiri nih Bang, sudah sejauh mana sih pembiayaan UMI itu Bang? Oke, terima kasih nih. Pertama-tama kami mewakili pimpinan cabang Pegadaian Sidi Kalang mengucap terima kasih pada KPPN Sidi Kalang yang memberikan waktu. Ini suatu kesempatan juga ya, sekalian kami memperkenalkan bahwa Pegadaian masih eksis sampai saat ini. Nah, jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Ibu Ni tadi benar, Pegadaian masih eksis sudah 121 tahun, lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan, bahkan kita juga sudah resmi holding ya kan dengan BRI, PNM gitu, untuk membuat UMKM ini naik kelas gitu. Ditunjuk resmi sama Kementerian BUMN kami untuk menangani ultramikronya, dan puji Tuhannya respon masyarakat positif dengan hal itu. Jadi dulu namanya mungkin kreasi ultramikro, tapi sekarang kami ada terobosan baru namanya Arum Express Loan, atau yang dikenal familiarnya KUR Pegadaian gitu. Nah, Itu beda dengan KUR yang ada di bank? hampir sama, cuman yang menjadi, kalau dulu mungkin ultramikronya kami agunannya BPKB Ibu. Nah sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi, aset usaha itu sendiri sudah bisa jadi agunannya. Karena yang kita ketahui kan banyak yang pengusaha yang kecil menengah itu terkadang asetnya juga belum ada gitu. Jadi kita fasilitasi dengan aset usaha yang mereka milikin. Iya, jadi gimana supaya mereka itu mendapatkan modal dan terus berkembang. Itu dia kalau Oke, kita beralih juga nih ke Kak Delima dulu nih. Kak Delima, untuk usaha ultra mikro kakak yang saat ini kakak pegang itu, kira-kira usaha apa itu Kak? Saya ada jual online dan offline, di rumah buka toko seperti pakaian, kosmetik, tas, banyak lah macam-macamnya, dan berbagai di toko online itu saya buat kayak di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Libri, ada semua. Wah banyak ya Kak. Boleh dari bisa dipromosin ini nama tokonya boleh banget nih Bu. Kak, mungkin bisa sekalian dikasih tahu nih ke sobat KPPN di Kalang kalau pengen belanja kalau saya mau belanja nih. Boleh mampir di toko kita di Shopee, dia itu namanya RYKD 5 distributor Sumo. Nah, Kak Delima kenapa nggak coba di TikTok Shop juga Kak? Karena kan sekarang lagi rame nih Kak TikTok Shop. Nah, lagi mau ke sana. Wah, kami tunggu nih ya Kak ya di TikTok Shopnya. Berarti udah ada yang offline, ada yang online juga ya Kak. Karena memang untuk zaman sekarang memang udah banyakan yang online kali ya Kak untuk jualannya ya. Jadi kita nggak perlu datang ke tempat, kita udah bisa nih dapetin barang yang kita mau. Oke. Kita masuk nih ke plafon pembiayaan UMI nih Bu. ya. Untuk plafon pembiayaan UMI itu gimana Bu? Nah, jadi dengan peraturan terbaru ya, maksimal itu 20 juta untuk debitur yang mana usaha mereka produktif ya. Ya. Ya, jadi tapi juga itu bukan kewajiban harus 20 juta, tergantung juga si penyalurnya. Kan ada kebijakan sendiri di masing-masing penyalur gitu. Jadi
mereka bisa memberikan plafon maksimal berapa untuk debitur ini dan debitur A atau B gitu. Jadi dilihat juga kesehatan keuangannya. Bukan begitu ya. Pak Bang Tommy? Benar. Terus tergantung dari pengajuan si nasabah ya Bu ya. Mungkin dia butuhnya hanya 10 untuk modalnya gitu ya. Benar. Jangan sampai kredit ini yang disalurkan jadi macet gitu ya, sesuai kebutuhan tetapnya gitu kurang lebihnya. Begitu kalau dengan besaran 20 juta itu bisa digunakan untuk banyak hal ya Bu, untuk pembangunan usaha ultramikronya debitur ya Bu ya. Kayaknya kita harus dengar sukses story-nya KD5 ya. Nanti minjem berapa gitu. Jadi bisa jadi apa ya? Role model gitu. Iya, waktu betul. itu minjem berapa, sekarang jadi berapa asetnya gitu. Gimana bisa nih? Gimana nih Kak? Kita Ya, pengen. pertama sih enggak kecil sih modalnya. Yang pertama-tama itu hanya online aja, kita ngambil barang dari orang, orang itu yang yang ngirim. Kita hanya chat aja, itu dipasarkan tapi mereka yang. Nah, karena udah ada ini pinjaman modal ini, kenapa tidak kita menyediakan produknya di rumah kita masing-masing gitu. Kita buka tokonya, ya sudah, dari situ ya udah, yuk coba kita ajukan pinjaman, boleh atau tidak. Setelah dikasih ya udah, kita ambil produk, kita tersedia di rumah juga, tersedia juga online-nya. Jadi kita sendiri yang menggerakkan semuanya. Wah, keren sekali ya. Wah, ini bisa jadi ini nih, jadi success story ya Bu ya, untuk UMKM yang pengen maju, yang pengen dibiayai oleh UMI. Nah, kira-kira nih kalau misalnya pengen dibiayain sama UMI nih, apa aja sih Bang Tommy persyaratannya? Khususnya di Pegadaian nih, apa aja sih persyaratannya? Mungkin teman-teman di Sobat KPPN Sidikalang punya usaha nih Bang, cuman kekurangan dana gitu. Nah, apa aja sih yang menjadi persyaratannya supaya bisa menggunakan pembiayaan ini? Oke, terima kasih kalau sebenarnya untuk nanganin bisnis UMKM ini kami ada 2 menyalurkan produk tadi. Satu dia di kreasi ultramikro, satunya lagi tadi lebih efisiennya kur pegadaiannya gitu. Nah, sekarang kita mau coba memang membantu usaha kecil ini gimana supaya naik kelas tadi. Jadi kami sekarang lebih dominan membantu masyarakat lewat kur pegadaiannya. Jadi di mana mereka ini dengan aset usaha aja sudah bisa mendapatkan pembiayaan pinjaman dari Pegadaian. Dan itu dimulai dari 10 juta. Bisa kalau nanti kreditnya lancar, baik, berkembang usahanya, yaitu yang diharapkan ya Bu ya, berkembang, kita naikkan plafonnya 50, terus berjenjang lagi sampai 100, 250, bahkan sampai 500 juta. Jadi di samping itu kita juga nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM ini supaya gimana mereka bisa menganalisa, membuat catatan, minimal catatan coret-menyoret Ibu ya, apakah mereka mengalami peningkatan dari usahanya. Kita juga nanti membantu gimana pemasarannya, dan mungkin nanti kita undang gitu dari KPPN gitu kan. Inilah dia komunitas dari UMKM-nya Pegadaian gitu. Nah, kalau persyaratannya sangat mudah kalau jadi dia cukup pengajuan, fotokopi KTP, terus kartu keluarga, akta nikah yang sudah berkeluarga, bisa juga yang belum berkeluarga pengajuan gitu kan. Didampingi nanti sama orang tuanya, baru pas foto. Hanya itu aja. Nanti kita bakalan survei, kita lihat gimana usahanya, dan kita lihat pengajuannya tadi. Terus kita lihat apakah dia memiliki catatan-catatan kecil untuk perkembangan usahanya. Itu sangat nanti lebih selektif dia kalau itu aja 3 hari mungkin sudah bisa kita cairkan. Cepet ya Bang ya. Cepet 3 hari. Karena memang UMKM ini kan pengajuannya karena butuh jadi kita selaku yang menyalurkan kredit, kenapa mesti kita tahan mereka supaya langsung segera mereka mendapatkan modal pinjaman. Gitu. Mantap. Iya. Berarti ada 4 nih ya Bang, 4 berupa fotokopi KTP, kemudian KK, akta nikah bagi yang sudah menikah, dan juga pas foto. Dan Pas itu foto. disalurkan kalau misalnya sudah memenuhi persyaratan 3 hari ya Bang ya. 3 hari sudah iya. cair gitu Cair, ya. Wah, cepat kita. sekali nih ya. Tapi ngomong-ngomong ini Bang, terkait dengan catatan-catatan itu tadi,
apakah itu berpengaruh dengan jumlah kredit yang akan mereka mintakan gitu Bang? Biasanya sih kalau emak-emak ya rata-rata pengusaha kecil ini dia malah sudah membuat sendiri di buku catatannya. Berapa ya tadi saya belanjain, modal saya segini. Nah, biasanya kalau saya menilai, saya juga petugas surveinya, dari situ kita sudah bisa melihat bahwasannya mama ini tadi tidak main-main dengan usahanya. Dia memang serius, apakah memang saya menguntungkan atau tidak. Dan itu Pegadaian langsung mikirnya langsung positif dia kalau oh iya berarti dia memang serius bekerja usahanya ini. Nggak akan mungkin dia mengalami kemunduran. Gitu dia kalau Berarti berpengaruh lah ya Bang ya? Sebenarnya sangat berpengaruh. Betul. Kita ke Kak Delima nih. Tadi kan ada catatan ya Kak ya, dan mungkin rata-rata emak-emak itu semua punya catatan tersendiri terkait dengan usaha mereka. Kak Delima punya nggak Kak catatannya itu Kak? Pastinya punya. Pastinya ya. Apakah itu udah rapi atau gimana sih Kak? Kalau catatan-catatan yang biasanya itu Kak? Kalau saya sih sudah rapi, karena saya berpikiran seperti ini. Untuk tahun ini saya minjam, tahun depan saya tidak akan minjam lagi. Dari catatan ini kan akan terlihat. Iya betul itu. Berarti dan memang betul ya Bu, kalau yang kita tahu kan dengan adanya pembukuan yang baik itu berarti usaha kita berjalan dengan baik gitu ya Bu. Dan memang rencana Kakak kalau misalnya tahun ini minjem, tahun depan nggak minjem lagi ya Kak? Iya, tuh Bang? Nggak pakai pembiayaan lagi nih Bang? Kalau naik kelas. kalau untungnya agak sudah mencukupi, ngapain kita untuk minjam ya kan? Betul. Nah, tapi kalau untuknya kita lihat prospeknya semakin tinggi, ini butuh modal lagi ya. Kita tingkatkan lagi pinjam. Tapi dengan kelas yang meningkat ya. Berarti bisa ya Bang ya? Bisa. Bisa nih diperhatikan nih Kak Delimanya. Mulai dilirik kalau mana tahu bisa naik kelas ya kan Bang. Oke, itu tadi terkait dengan laporan keuangan ya. Kira-kira nih Kak Delima pernah nggak Kak terkendala dalam melakukan penyicilannya? Buat sekarang sih belum ya, syukur ya tidak pernah terkendala ya Kak ya. Karena mungkin karena kadang lupa aja untuk pas ini aja, lupa mintanya mereka ya akhirnya itu aja. Oh ini berarti dijemput ya? Iya. Pembayarannya? Iya. Emang bisa gitu ya Bang? Gini, sebenarnya kita membantu mengingatkan Kak Lona. Kalau teman-teman pengusaha ini kan sangat sibuk dia, waktunya itu terkadang memang fokus untuk usaha. Nah terkadang kita lihat daftar yang mau jatuh tempo itu langsung kita hubungin, misalkan 1 minggu sebelum dia pembayaran jatuh temponya, kita ingatkan lagi, gimana Kak Delima ini sudah mau jatuh tempo, angsurannya tolong dibayar gitu. Jadi kan membantu. Mana tahu, memang iya kita akuin kan kalau dia apalagi yang menjalankan ini mama banyak cabang pikiran ini gitu. Jadi kita bantu ingatkan supaya kita juga pegadaiannya sehat, kreditnya kita menjaga juga untuk ini ke depannya pengusahanya gitu dia Kak Lona. Boleh tahu nggak Kak Delima itu uang hasil penjualan dengan uang sehari-hari rumah tangga digabung apa dipisah? Dipisah ya. Oke, berarti pembukuannya udah rapi juga, manajemen keuangannya juga udah. Ya, karena saya kan kerja, beda gaji saya, beda penjualan Wow. saya. Ya targetnya kan naik kelas ya. Oh, ternyata ini ya Kak ya, kalau usaha itu bukan penghasilan utama ternyata ya Kak? Bukan. Oh itu pekerjaan sampingan. Saya pagi sampai jam 2 itu ngajar. Nah, di sela-selanya saya buka online, saya tetap jalan. Nah, kalau jam 2 sampai jam 4 ya bisalah di toko itu duduk sebentar. Nanti berikutnya saya ngajar les. Oh ada ngajar les juga ya, ternyata ada banyak ini ya Kak ya pemasukannya. Tapi keren ya Kak ya, kisahnya itu menginspiratif lah Kak. Karena ternyata di sela-sela sibuknya pekerjaan utama, Kakak masih berusaha nih nyari pekerjaan sampingan, dan mungkin nggak semua orang bisa gitu Kak, nggak semua orang bisa membuka pekerjaan sampingan itu gitu. Kakak udah buka lowongan kerja nggak? Udah. Boleh dong Kak. Untuk saat ini belum. Oke. Oke, kita berarti ke Bang Tommy dulu ini Bang. Siap, oke. Masih
Apanya bang? Siap. Di PMK 193 tahun 2020 terkait dengan pembiayaan UMI itu bang, disebutkan bahwa penyalur dan lembaga linkage harus melakukan pendampingan kepada debitur. Nah, kira-kira pendampingan seperti apa aja sih bang yang dilakukan kepada debitur ini bang? Iya. Terima kasih. Kalau tadi udah saya singgung sedikit bahwasanya Pegadaian ini selain menyalurkan, kita harus juga membantu, karena seperti perintah dari Kementerian BUMN langsung bahwasanya mereka tidak hanya dibiarkan seperti itu disalurkan, tapi diperhatiin juga gimana supaya mereka itu mampu menaikkan level usahanya. Nanti kita edukasi, kami udah buat namanya kios mikro gitu kan. Iya, jadi nanti per triwulan kita buat perkumpulannya gitu. Habis itu kita buat materi, kita undang narasumber gitu kan. Terus kita ambil satu orang kisah story-nya yang gimana supaya mereka ini gimana ya? Mampu dan mau. Oh ternyata dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Terinspirasi ya. Terinspirasi, benar Ibu. Jadi kita buat seperti itu supaya mereka ini terlink juga dia kalau Jadi kalau misalkan nih aku usahanya ini, kamu ada channel nggak untuk ini gitu. Jadi kita membantu pemasarannya juga. Gitu dia kalau Berarti ada motivasi usaha lah ya bang ya. Benar. Kepada debitur ya. Iya. Berarti Kak Delima udah pernah nih dapat motivasi usaha nih dari Pegadaian Sidi Kalang nih. Tapi sudah lah. Pasti sudah ya, selain meminta cicilan pasti ada motivasi usaha juga ya Kak ya. Kadang datang ke rumah, Kak udah kayak mana usahanya? Kira-kira nih bang, selain Kak Delima ada kisah inspiratif apa lagi sih bang dari Pegadaian Sidi Kalang bang? Jujur karena saya petugas baru kalau gitu kan, saya baru di sini kurang lebih 1 bulan gitu kan. Nah, jadi saya sebelum di sini di kisaran sebenarnya gimana ya, mereka sangat berterima kasih sebenarnya kalau banyak orang yang selama ini juga belum mengenal Pegadaian begitu dalam. Bahkan terkadang setelah kita salurkan kreditnya kita tanya, gimana Ibu, apakah sudah terbantu? Sangat membantu katanya. Kenapa? Karena selama ini mereka mengandalkan yang kita sebut aja rentenir ya, seperti itu, dengan suku bunga yang sangat tinggi. Jadi mereka itu tidak sempat untuk mengembangkan usahanya. Jadi misalkan mereka bertanam padi gitu kan, 4 bulan panen. Jadi mereka pinjam dulu dengan suku bunga yang tinggi. Nah nanti mereka juga yang ngambil hasil panennya. Jadi sepertinya pengusaha ini tidak akan maju. Dia kasih modal sama ini, terus dia harus membeli hasil panennya gitu. Jadi kan kayak dia nggak bisa mengembangkan, nggak bisa mengeksplor. Jadi dengan hadirnya Pegadaian, ya mereka sangat membantu katanya gitu dia kalau Jadi ya mereka yang bilang, jadi ya kita sangat senang dan bangga kalau walaupun hanya selaku petugas saja ya. Itu pengalaman selama di kisaran itu ya bang. Iya. Kita pengen dengar nih dari Kak Delima, kira-kira seberapa bermanfaat kak pembiayaan UMI ini? Ya, sangat bermanfaat sih, karena dari sisinya seperti saya dulunya saya tidak mempunyai produk di rumah saya, dulunya saya tidak membuka toko itu gitu. Tapi setelah mereka datang ke rumah, Kak ini mau nggak pinjam seperti ini, dilakukan pendekatan, apa manfaatnya buat saya? Kakak bisa ini, oke, boleh kita coba dulu gitu. Akhirnya saya lihat terima duitnya, diapain ini duitnya? Oh, kenapa tidak kita pesan bareng dari sana, keuntungan kita lebih ya 2 kali lipat dari yang inilah. Kalau kita hanya untuk mempromosikan aja, orang beli sama kita sementara produknya di sana kan, kita otomatis keuntungan umpamanya 30.000. Nah, kalau udah di kita produknya, jadi bisa jadi 60.000 itu. Iya. Itu kan tadi seberapa bermanfaatnya kan kak. Kira-kira target ke depan nih kak, target ke depan pengen apa nih? Usahanya pengen jadi gimana gitu kak, atau mungkin bisa jadi join TikTok shop gitu. Gimana nih kak? Ya kayak inilah ya, saya sekarang itu kan dulunya pesan paket itu, kayak saya bilang lah
kosmetik itu. Dulunya di awal pertama-tama saya hanya mesan sebagai reseller, hanya 5 naik jadi 10, naik jadi ini. Sekarang saya kan setelah masuk pinjaman ini, saya sudah bisa mesan 100 paket. Kita tangan dulu dong. 100 paket. Ya, 100 paket, tapi itu jenisnya berapa? 7 produk itu dalam satu ini. Lain kosmetiknya, lain krimnya gitu ya. Pokoknya ini 100. Nah, kalau target saya sih ya kalau bisa, umpamanya saya sekarang distributor. Jadi harus bisa di atas distributor, stokis kek. Itu. Saya yang menyalurkan ke orang-orang. Semoga tercapai ya Bu ya. Mungkin tahun ini atau bulan ini bisa tercapai ya Bu. Kak, boleh tahu nggak waktu minjem dengan sekarang itu omset naik berapa? Omsetnya lumayan lah. Dulu kalau saya pesan hanya 5, keuntungan saya itu dari satu paket itu hanya 30.000. Nah, kalau sekarang saya karena sudah pesan sampai 100, jadi keuntungannya itu minimal sama saya itu bersih 50.000 Minimal ya. Jadi umpamanya satu paket dalam target saya itu yang 100 itu harus habis dalam jangka 2 bulan. Nah, yang 2 bulan ini kita harus bisa keuntungan ya 2-3 juta di tangan kita. Iya. Lumayan ya. Iya, betul. Berkali-kali lipat gitu. Nah, iya emang. Berkali lipat gitu ya Bu. Kalau Bang Tom, saya pengen tahu nih, tadi kan itu dari sisi sukses story. Kalau dari debitur yang macet tuh gimana ya? Kelakuannya gimana Pegadaian? Apakah ada terima-terima tertentu gitu? Sebenarnya kalau misalkan ada nggak pelaku usaha yang sedikit nakal dengan memainkan pembiayaannya, ada, saya bilang. Tapi itu tidak semua gitu kan Ibu. Terkadang dia udah skala besar. Tapi kalau yang UMKM ini lebih kebanyakan hampir 90% memang dia butuh, dan kita tanyai terkadang udah pernah ada pinjaman enggak gitu. Malah yang teman-teman UMKM ini yang sektor menengah ke bawah ini takut berutang. Jadi kayak dibilang Kak Delima tadi, malah kita yang tawarkan, ayo dong gitu. Jadi memang dia belum pernah sama sekali. Nah, biasanya orang yang sudah mendoktrin atau mindsetnya seperti itu, kita nggak takut karena dia pasti yakin nih bayar. Nah, gimana yang sama nasabah Pegadaian yang macet gitu kan, tetap kita lakukan penagihan dan kita menghindarkan konflik gitu. Jangan sampai nanti, apalagi sekarang eranya digital ya, bisa dikamuflase gitu ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita sangat berhati-hati di situ. Kita SOP, ada standarnya, kita berikan teguran pertama, kedua, ketiga, terus kita lakukan surat penarikan barang jaminannya. Seperti itu. Kurang lebih. Kira-kira ada pengalaman lain nggak nih Mbak selain selama melakukan pembiayaan Umi ini? Pengalamannya kalau di Pegadaian ini unik-unik dia kalau. Pengen tahu nih Bang, mungkin sobat KPPN juga pengen tahu nih apa aja sih pengalaman unik itu Bang? Pernah nggak diusir gitu? Itu kan pengalaman ya. Kalau dulu saya marketing ya, gitu kan, marketing ya seperti Ibu gitu kan, diusir gitu. Nih ngapain gitu kan, ngapain di sini? Padahal niat kita kan baik gitu kan. Udah saya nggak butuh. Gitu. Nah, terus ada juga ibaratnya yang sudah terlelang, komplain gitu. Nah itu kita sedih sih sebenarnya, kenapa barangnya bisa terlelang gitu kan? Karena memang kita kan ada aturan kalau gitu kan, terpaksa kita melelang barangnya. Kita sudah ingatkan terkadang, tapi mau nggak mau terpaksa pegawai ini melelang gitu kan. Nah dia juga sedih karena ini kan barangnya barang peninggalan gitu. Tapi nggak ada yang ini ibaratnya lah ini harus tuntut enggak, karena memang iya, karena kita sudah datangin gitu kan, ayo kita bujuk, terakhir memang dia nyerah. Ya itu ngelihat sedih itu ya
kayak kita ngerasa ke keluarga kita sendiri dia kalau jadi ya mau nggak mau sih gitu. Oke, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir deh ini ya Bapak Ibu kakak semua. Kita ke Ibu Elisa dulu nih Bu. Kira-kira gimana sih Bu? Apa sih yang Ibu harapkan atau yang mungkin ya Ibu harapkan lah terkait dengan pembiayaan UMI ini ke depannya bagaimana gitu? Jadi sebenarnya filosofi Ultramikro ini kan tadinya tuh menggantikan, masih ingat nggak dengan bantuan tunai langsung dulu ya, bukan BLT dana desa ya, yang dulu ada bantuan ke masyarakat gitu ya. Itu kan jenisnya bantuan tidak produktif ya, artinya begitu dikasih bantuan habis gitu. Jadi Ibu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani itu gimana sih caranya bisa membantu masyarakat marginal, yang kecil, menengah kecil itu ya, tidak hanya bantuan sekali habis gitu, tapi mereka bisa produktif, kemudian mereka bisa naik kelas, mereka bisa perekonomian mereka di keluarga bisa meningkat gitu ya, bahkan diharapkan bisa membuka lapangan kerja gitu. Jadi kalau harapan saya ya, selaku kita di sini kan perpanjangan tangan dari PIP ya, Kementerian Keuangan, di sini kita juga monitoring penyalur, debitur juga ya. Harapan kita sih banyak masyarakat yang terbantu dengan tersalurnya pembiayaan Ultramikro ini, karena ibu rumah tangga aja bisa loh menjadi pengusaha gitu ya kalau sudah terinformasikan masalah UPI ini gitu ya. Jadi juga salah satu tujuannya selain yang tadi juga menghindari pelaku usaha ini meminjam rentenir seperti tadi kata Bang Tommy gitu, karena kita sama-sama tahu ya bahwa bunganya itu sangat mencekik ya gitu. Makanya ada dana yang dikelola oleh penyalur dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu dengan mudah dan cepat dan ringan, kemudian tidak menyulitkan gitu. Jadi harapannya masyarakat sekarang itu lebih tidak usah lagi berpikir jadi pegawai, jadi pengusaha gitu. Dengan membuka lowongan kerja. Betul itu Bu. Kalau dari Bang Tommy gimana nih Bang? Apa nih harapannya Bang? Bagi semua masyarakat khususnya UMKM atau yang mau memulai usaha, jangan takut dan jangan salah dalam pembiayaannya. Khususnya untuk masyarakat dairi ya, karena saya bertugas di sini. Ayo teman-teman pengusaha yang kecil, menengah ataupun mau mulai, jangan takut untuk memulai usahanya. Pegadaian siap, karena Pegadaian hadir mengatasi masalah tanpa masalah. Tangan dulu dong. Nah kalau dari Kak Delima nih, apa nih Kak harapannya Kak? Harapannya sih ini aja, buat masyarakat kecil jangan takut untuk melakukan suatu usaha itu. Jangan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak punya duit. Nah, lakukanlah apa yang kamu bisa, yang bisa membuka pekerjaan, yang bisa usaha kamu, yang bisa kamu tingkatkan, lakukanlah. Bisa saja kita dari menjual suatu gorengan, bisa jadi berkembang menjadi suatu warung yang siapa tahu jadi restoran, kita nggak tahu. Tapi melalui dengan pinjaman ini akan terbantu. Oke, berarti kesimpulannya nih, jangan takut untuk memulai hal baru ya. Benar. Jadi untuk sobat KPPN Sidikalang, kalau misalnya ada usaha, lah coba aja datang ke Pegadaian. Kalau misalnya modalnya kurang, silakan datang ke Pegadaian. Kalau misalnya butuh cerita terkait dengan proses penjualan gimana, bisa ke Ibu Delima ya. Oke, Bapak Ibu kakak semua, mungkin cukup sekian edisi podcast kita hari ini, edisi yang ke-6. Nah kalau misalnya diundang kapan-kapan boleh lagi lah ya. Boleh, siap, Pasti keren. bersedia ya Kak ya. Pasti. Oke, jadi Sobat KPPN Sidikalang, demikian podcast edisi ke-6 terkait dengan pembiayaan UMI. Kami selaku Pihak KPPN Sidikalang mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Aduh, keren.